Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal AI dan kita bahas dari sisi otomotif ya. Jadi eh, video ini nggak akan diposting di Kupas 2 tapi di Kupas Otomotif. Jadi walau AI itu bukan topik yang ya pas dengan otomotif, yang jadi masalah adalah karena AI sudah mulai merambah ke dunia otomotif, terutama dari sisi informasinya ya. Baik ketika cari informasi ataupun kalau kita lihat video YouTube. Jadi informasi yang diberikan itu bisa ketika kita search itu nanti ada AI yang ngomong, oh itu masalahnya adalah ini dan solusinya adalah ini gitu ya. Atau ada video YouTube edukasi yang isinya cuplikan gambar, cuplikan video, cuplikan informasi yang ngomong tentang sesuatu. Entah apakah channel-channel yang biasanya ngawur itu sekarang sudah pakai AI atau belum, nggak tahu. Kayak contohnya Fusepok itu kan video-video sing informasi ini banyak ngawur itu ya. Kalau diganti dengan AI rasanya penggemarnya juga nggak akan tahu. Lagi pula juga banyak video-video yang menjelaskan gimana caranya generate konten pakai AI. Jadi menjelaskan gimana caranya menggunakan AI. Yang jadi masalah itu adalah karena AI sekarang bukanlah AI yang bisa dipercaya. Jadi mungkin dulu ada ramalan ya, di mana di suatu saat orang-orang akan lebih memuja, lebih mengedepankan yang bohong. Pembohong itu jadi dipuja-puja. Dan itu sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi di AI ini. Dan rasanya editor ini sudah termasuk pengguna AI yang cukup banyak ya, walau mungkin cuma sebentar. Walau cuma sebentar itu pengalaman dibohongi AI wis kakean. 80% pengalaman di AI itu adalah dibohongi. Kurang ajar AI itu. Dulu awal-awal ketika AI belum booming, ada ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Google ya. Jadi zaman sebelum Google itu muncul AI-nya di search engine-nya, itu sudah banyak informasi-informasi salah di AI. Apa itu? ChatGPT ya, Gemini juga sudah ada. Gemini sudah ada, tapi di search engine-nya Google belum ada AI-nya. Tanya AI saat itu beberapa hal tentang otomotif. Yang paling ingat soal pendinginan mesin. Dari soal tanya ke pendinginan mesin ini gak ono AI sing genah ya. Ketika ditanya kenapa kok angin radiator itu sama pabrikan diarahkan ke dalam mesin lagi, diomongin cek mesinnya dingin dengan bantuan dengan bantuan pendinginan pakai radiator itu mesin jadi lebih dingin. Ketika dipaksa nyuruh jawab kenapa, terus kok anginnya disuruh dimasukkan ke mesin, ya biar lebih dingin katanya. Nah itu kan goblok ya. AI saat itu goblok sih. Karena kan harusnya ya, kalau kita pikir logika,
mesin butuh dingin. Anginnya ya kudu sing adem toh. Tapi ini apa? Angin yang dikasih adalah angin panas. Anginnya radiator panas. Kenapa kok panas diarahkan lagi ke mesin? Padahal ya cukup banyak bagian-bagian mesin sing gak tahan panas. Ono ECU, ono aki, ono sensor sing bahannya karbon, bahannya apa resistor itu gak tahan panas. Penyebab rangkaian elektronik gagal itu kan salah satunya karena panas. Tapi yo kenapa angin radiator diarahkan ke mesin? Nah itu terus diomongin, wah iya karena biar dingin. Wede sekali ya. Ya karena tahu AI nggak becus saat itu yo lalapo sih gaya AI ini sih goblok gak karu-karuan kok ngene lalapo digawe gitu. Dan ada lagi soal minyak goreng yang yo ternyata ngomongnya beladus tok ya. Gak sesuai fakta karena memang ya informasi yang dicari itu masih salah. Nah sekarang sudah beberapa tahun AI itu dikembangkan. Nah sayangnya ya sekarang gobloknya saya pancet tambah satu lagi sekarang bojo bohong, ngasih informasi palsu, ngasih informasi gak bener. Jadi nggak cuma goblok tapi bujuan. Wis goblok bujuan. Dan parahnya makin banyak orang yang menggunakan AI yang goblok, yang bujuan itu. Jadi AI itu ya dikondisikan untuk berusaha menjawab. Dan kalau nggak nemu jawaban ya apa caranya? Dia akan menciptakan kebohongan. Dia akan membuat kebohongan. Dan kebohongan ini merupakan bagian dari algoritmenya. Nek gak nemu apa? Ngarango. Manipulasilah data. Ciptakan data. Korupsilah data. Jadi yang namanya AI yang sekarang itu tidak mengutamakan kebenaran, tidak mengutamakan kejujuran, tidak mengutamakan kevalitan. Sing penting apa? Sing penting iso gacor. Gak penting isine salah. Sing penting gacor. Karena kalau gacor itu nanti ya jadi bisa dipakai sama orang. Ya tentu nggak semua hal ya. Ada hal spesifik di mana AI itu ya bekerja sesuai dengan yang diminta. Nah, tapi secara general, secara umum AI itu bujuan, AI itu goblok. Dan ya jadinya ketika orang-orang menggunakan informasi ini, menggunakan AI untuk menciptakan sesuatu, yang terjadi apa? Ya jadinya menyebarkan kebohongan, menyebarkan kegoblokan. Jadi impresi pertama ya di AI modern itu, editor ini kagum, wah hebat, kok bisa ya, kok bisa ya. Tapi lambat laun kok informasinya kayak gini, kok informasinya kok gini, kok gak sesuai, kok salah. Dan ini juga sudah banyak contohnya ya di internet. Jadi ada kasus di mana AI itu menciptakan dokumen medical, dokumen riset untuk medis, yang ternyata kemudian ditemukan bahwa sumber informasinya itu fiktif. Dicari sumber informasinya nggak ada. Jadi
harusnya kan namanya riset itu sumber informasinya harus valid toh ya, karena ini menyangkut ya nyawa orang. Kalau yang namanya riset itu biasanya kutipan-kutipan, jadi nyebutkan oh yang pernah meneliti ini adalah orang ini, oh soal ini pernah diomongkan oleh buku ini, oleh referensi ini. Jadi yang namanya riset itu kan selalu pakai bukti ya, bukti pendukung. Kalau ngomong A, apa bukti ini bahwa itu beneran A. Pembuktian ini menggunakan kutipan, dan ya ternyata ketika dokumen medis itu dibuat oleh AI, kutipannya ngawur. Barusan juga lihat videonya sopo aja nih, Rosman atau sopo ya, orang yang biasa mengkritisi ya. Dia mengkritisi soal video AI. Videonya adalah tentang gimana caranya kita itu biar bisa dibolehkan lagi untuk memperbaiki kendaraan sendiri, karena di Amerika sana ada aturan di mana orang nggak boleh memperbaiki kendaraannya sendiri, harus lewat dealer gitu ya. Nah, videonya itu memang sesuai dengan ya yang diminta orang-orang. Videonya itu on topic lah. Topiknya adalah topik di mana orang-orang itu bakal lihat video itu. Videonya ya model Fusepok gitu ya, pakai kata-kata, walau nggak pakai meme ya. Kalau yang AI yang buat meme-nya itu minim, nggak ada. Tapi ya pakai kata-kata, ono background-nya, ono screenshot-nya, ono apa. Nah yang jadi masalah adalah ketika screenshot yang dipakai, video yang dipakai itu salah. Kutipan-kutipan yang ada di video juga fiktif semua. Cerita-cerita seperti misalnya ada grup hacker yang kemudian membuat ini. Yang ternyata timingnya salah. Karena apa? Karena hackernya melakukan sesuatu di alat yang belum diproduksi. Jadi ada cerita hacker melakukan tindakan, melakukan aksi pada sesuatu yang belum ada. Kan yo gak masuk akal. Tapi ya AI nggak bisa ngerti seperti itu. AI yo goblok sean. Sampai sekarang tetap goblok. Nggak bisa yang namanya mikir itu. Jadinya apa? Jadinya ya semua informasi yang diberikan di video itu salah. Informasi yang kalau kemudian dipergunakan sebagai sumber, ini loh, ada video ini yang menjelaskan ini gitu ya, kita pakai sebagai bahan argumentasi. Ya kita bakal dibantai habis-habisan sama yang berlawanan. Karena apa? Informasi ini gak ono sing bener. Informasi ini salah. Ya ini bahaya. Apalagi kalau nanti kemudian menyangkut soal nyawa ya. Ngomong misalnya pakai seat belt itu yang sip itu kayak gini, tetap aman tapi cepet gitu misalnya ya. Yang ternyata di kemudian hari baru ditemukan bahwa itu justru malah mencelakakan. Entah ya, kok editor jadi kepikiran rasanya di suatu hari nanti bakal ada kecelakaan atau sesuatu yang buruk karena orang nuruti AI. Editor sendiri ya tahu AI itu pembohong. Dari sayangnya banyak ya pengalaman ya. Konsultasi dengan AI. Awalnya sih wah hebat kamu bisa ngomongin gini gitu ya. Tapi nemu salah, tak konfrontasi. Loh kamu kok ngomong gini?
Ya kurang ajarnya ya, ketika AI itu ngomong, dia itu ngomongnya dengan sangat pedenya, dengan super apa ya, super yakin lah. Yakin nggak karu-karuan, oh pasti 100% hasilnya kayak gini. Tapi ketika salah, dikonfrontasi, kurang ajarnya anak yang ngomong, oh iya, yang tadi itu salah, 100% salah. Yang benar itu gini, gitu. Terus kan AI-nya kan kembali super yakin lagi ya. Oh yang tadi salah, yang benar itu ini. Kali ini saya yakin 100% super yakin bahwa ini adalah jawaban yang benar. Kita cek lagi. Ternyata saya salah. Oh iya, saya salah. Ternyata emang bukan itu. Dia ngasih jawaban. Tapi tahu jawaban apa yang dia berikan? Jawaban yang pertama salah tadi. Jadi AI dengan sangat yakin ngasih jawaban A. Terus kita omongin salah, dia ngasih jawaban B. Ketika ngasih jawaban B ini tentu dia dengan super yakin, yang 100% yakin saya. Nah ketika B-nya ternyata salah juga, dia balik ke A lagi. Jadi aslinya itu nggak bisa jawab, tapi ngeyel jawab dengan sesuatu yang salah. Dan AI yang kayak gini itu ChatGPT. Jadi ChatGPT itu AI yang bojoknya paling besar, paling banyak. Nggak cuma bojok toh ya. Informasi yang kita berikan pun bisa diputar balikan. Kita ngasih informasi ya, bahwa A itu adalah A. Nah, demi untuk mempertahankan pendapatnya, demi untuk membuat dia itu seolah-olah selalu benar, ya. Si ChatGPT itu kemudian ngomong bahwa yang editor posting itu A adalah B. Padahal jelas ya, yang dikasihkan itu A adalah A. Tapi ChatGPT kemudian ngomong A itu adalah B. Dan itu yang ngasih adalah editor. Padahal editor ngasihnya adalah A sampai dengan A. Nah, ChatGPT ini termasuk yang paling brengsek ya daripada AI yang lainnya. Jadi ketika dikonfirmasi ya, sering nggak minta maaf kalau dia salah, sering nggak ngaku kalau dia itu salah, lewat aja. Jadi ChatGPT itu AI yang paling brengsek kok, guys. Sudah salah, bohong, bisa memutarbalikkan fakta. Ini mengerikan, padahal ya fakta yang diberikan itu nggak jauh-jauh amat. Cuma beda 5 prom atau 4 prom. Tapi sudah berani memutarbalikkan fakta dia. Hanya demi membuat dirinya itu kelihatan selalu benar. Gak mungkin salah. Padahal dia jelas-jelas salah. AI yang lain pun ya nggak kalah. Walau ada juga yang ya bisa dibilang paling jujur ya. Kayak misalnya Claude itu. Claude itu termasuk sing ya paling jujur. Tapi sak jujur-jujurnya ya, dia itu masih nggak lepas dari yang namanya ngawur. Ngasih jawaban super yakin. Wah, ini saya 97% yakin. Jawabannya adalah ini. Saya 100% yakin bahwa jawabannya ini.
Tapi kemudian ketika ditunjukkan bahwa dia itu salah, gak ngomong 100% mana guys. Oh iya, saya 90% yakin bahwa saya itu salah tadi. Hah, kurang ajar. Mau ngomong 100% yakin, saya ingin ngomong 90% salah. 90% yakin bahwa dia salah. Jadi yakinnya itu tetap nggak bisa dipercaya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok AI-nya itu jadi ngomong 100% yakin, 90% yakin? Itu karena editor kalau ngomong ke AI selalu diawali dengan kata-kata jangan bohong, jangan ngarang, jangan ngaco, jangan menciptakan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya do not fabricate things. Terus ditambahi dengan kasih hanya jawaban yang keyakinan tingkat confidence levelnya di atas 50%. Nah, ini kata kunci jangan bohong, jangan menciptakan sesuatu, hanya ngasih jawaban yang tingkat keyakinannya di atas 50%. Itu jadi kunci untuk nyetop AI itu bohong. Karena ya yang namanya AI bohong itu ngeri. Contoh Gemini, dan nggak ngomong yang versi gratisan, tapi yang versi pro. Kebetulan ada yang masih versi pro. Ya sebenarnya yang versi free pun ada pro-nya, tapi kita ngomong yang pro terus, yang akun bener-bener pro. Karena kalau gratisan, kalau gratis kan engine-nya yang rendah, nggak begitu sip gitu ya. Kalau mau sip itu ya harus yang pro. Oke lah, kita ngomong yang pro. Gemini Pro, kasih prom seperti itu, diminta ini. Seberapa yakin kalau kamu itu bisa melakukan A, kalau saya kasih B, saya kasih data B gitu. Oh yakin, ini level pro. Tak kasih datanya, tak suruh melakukan. Jadi sudah ada data sesuai yang ia minta, terus dikasih prompt bahwa jangan ngarang, jangan ngaco, kasih berdasarkan confidence level yang di atas 50%. Yang terjadi apa? Nyerah dia. Padahal dia itu sebelumnya ngomong, saya sanggup kalau ada ini, pasti sanggup, bisa saya. Begitu dikasih, yalah, alasannya sak pirang-pirang, tapi intinya gak iso. Kenapa? Karena dia ternyata ketika dikasih data itu, nyebutnya di debug datanya ya, di debug informationnya, hanya bisa mendapatkan confidence level 0%. Artinya dia nggak mampu tapi klaim besar-besar. Nah, awalnya editor ini menggunakan kata-kata confidence level itu ya karena setelah tahu bohong, editor iseng-iseng nyoba tanya, confidence levelnya berapa sih kamu berani ngomong gini? Sumber informasimu dari mana sih kamu berani? Informasimu dari mana? Karena penulis meragukan jawaban dari AI-nya. Saat itu ya Gemini juga. Editor kepikiran confidence level karena lihat source code AI itu menentukan sesuatu berdasarkan confidence level. Ya wes, tak tanyakan. Nah, tahu apa yang terjadi? Ketika dimintai sumber informasinya, langsung si Gemini itu minta maaf. Karena apa? Dia nggak bisa ngasih sumber. Gemininya minta maaf. Oh iya, maaf. Semua pernyataan yang saya berikan sebelumnya itu cuma ngarang. Gak ono. Cuma saya menciptakan, mengada-ada. Nah, ngeri kan? Terus jawabannya itu tadi berapa confidence levelnya?
confidence levelnya cuma 3%. Jadi ya rupanya ya, demi untuk memberikan jawaban, terus gak peduli walau AI-nya ini gak yakin jawabannya bener, tetep aja disemprot no, gitu. Nah jangankan yang AI-nya nggak yakin, yang AI-nya 100% yakin pun belum tentu benar. Nah ini ya kengerian AI sekarang. Ngerinya karena informasi yang diberikan itu nggak bener. Jadi kalau kita konsultasi ke AI terus dapat jawaban, kita jangan langsung implementasi langsung karena bisa jadi jawabannya salah. Mungkin terasa wah hebat ya AI bisa menemukan ini, tapi kita harus konfirmasi dulu, pastikan ke AI-nya bahwa jawabannya ia berikan itu benar. Dan ya editor sarankan jangan sekali-sekali pakai ChatGPT, karena ChatGPT itu ya AI pembohong paling besar ya. Tapi pakai yang paling jujur sekalipun, yang paling berani mengakui kalau dia salah sekalipun, kita tetap harus hati-hati. Karena keyakinan AI itu bukan tingkat level bener atau enggaknya, tapi seberapa yakinnya AI, yang kadang AI itu ngaco tapi nggak sadar bahwa dia itu ngaco. AI baru sadar bahwa dia salah setelah kita lakukan cross reference, suruh ngecek lewat sumber, suruh ngecek lewat data ini, data itu, baru AI-nya ngaku bahwa dia salah. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat video-video yang modelnya kayak Fusebo gitu ya, sing gak ono wonge, yang ngomong bukan orang, atau konten-kontennya itu pakai screenshot, pakai cuplikan-cuplikan, pakai data-data, kita itu harus hati-hati karena bisa jadi informasinya itu nggak bener. Kita harus verifikasi, cek sendiri, karena nggak sedikit data-data seperti itu yang ternyata nggak bener. Ya itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.